channel. Hai semuanya, jadi gue mau bahas hari ini topik tentang isu mental health. Kenapa? Karena gue adalah salah satu seorang penyintas mental health. Emang lo ada apa sih kenapa gue itu mengidap suatu penyakit atau disease, yaitu bipolar disorder. Bipolar disorder itu apa sih, Ra? Bipolar disorder itu adalah gangguan mood ya, atau emosi di hari tertentu tuh. Misalkan lo lagi nggak sedih, nggak senang, tiba-tiba lo bisa seneng banget kayak lo dapet rumah sama emas satu kilo. Atau lo bisa tiba-tiba sedih, yang sedih benar-benar sedih itu pun nggak tahu alasannya kenapa gitu. Nah, jadi bipolar disorder tuh orangnya bisa kemudian deh gitu, tapi bisa sekalinya dia banyak idenya bisa banyak banget gitu. Jadi emang gangguan moodnya itu ekstrem, yang benar-benar naik turunnya tuh nggak kayak orang-orang normal gitu ya. Kalau sedih turun pelan-pelan, kalau dia tuh bisa langsung kayak turun banget gitu. Why? Kenapa gue mau bahas ini? Jadi sebagai penyintas mental health, gue masih sering banget ngerasa didiskriminasi sama orang-orang, bahkan orang-orang terdekat gue. Kayak contohnya nih ya, saat gue mau ke dokter, gue mau ketemu psikiater, masih ada yang suka ngomong, ngapain sih lo ketemu psikiater? Ih, malu tahu kalau orang-orang tahu kalau lo ke psikiater. Atau kayak, ngapain sih lo tuh kan gak kenapa-napa, lo gak perlu ke psikiater, something like that. Gini loh, jadi bukan itu aja ya, masih banyak banget. Intinya sih seorang yang punya gangguan mental itu pasti langsung dicapnya lo gila, lo kurang ibadah, lo kurang sholat, dan lain-lain gitu. Jadi gue mau ngebahas dulu yang pertama itu, gue bakal bahas ini sesingkat-singkatnya ya, tentang perjalanan gue sampai gue tahu kalau gue ini bipolar. Jadi dulu tuh gue sering banget dengar bipolar disorder tuh apa, apalagi yang masalahnya Marshanda tuh booming banget kan. Gue kayak pertama gue ngeliat videonya Marshanda tuh gue kayak, ih apaan sih kayak gitu, masih yang kayak gitu. Lama-lama banyak orang-orang yang speak up tentang mental health ya, karena mental health itu nggak cuman bipolar doang, ada skizofrenia, terus banyak banget yang lainnya. Gue waktu itu buat mutusin atau ketemu, gue nggak ketemu psikiater dulu, pertama gue ketemu psikolog. Jadi waktu dulu itu gue ngalamin sesuatu yang benar-benar bikin gue mental gue jatuh banget. Ya sebenarnya sih masalahnya sepele ya, jadi tentang gara-gara masalah percintaan lah intinya ya. Gue benar-benar stres banget, kayak sampai anjir, gue sampai mau bunuh diri waktu itu. Gue sampai ngerasa gue tuh nggak berharga, gue tuh tidak diinginkan oleh banyak orang-orang gitu ya. Gue ngerasa gue hidup di dunia ini tuh kayak buat nyusahin orang-orang sekitar gue aja. Jadi gue udah minta tolong sama teman gue kalau gue pengen ketemu sama psikolog. Teman gue mau ngebantu, kebetulan dia kenalan. Cuman di saat waktu itu bentroknya gue belum punya uang, jadi gue masih sekolah kan ya, SMA itu baru lulus SMA lah ya, 19-an, enggak lah, udah 2 tahun sebelumnya ya, pokoknya gue belum kerja waktu itu. Gue pengen ketemu psikolog, dia bilang ya udah temu aja Ra, cuman di situ ya gue belum ada uang, jadi gue tahan sendiri. Gue tumpuk lah nih masalah gue sampai akhirnya kan gue udah putus sama mantan gue, dan gue ketemu lagi sama cowok dan kejadiannya sama lagi. Jadi gue dibikin menjadi seseorang yang ngerasa kalau gue tuh nggak diinginkan oleh semua orang. Jadi pasangan gue ini tuh kayak seakan-akan gak bakal ada yang mau sama gue kecuali dia gitu. Jadi lo udah bersyukur gitu gue mau sama lo, jadi gue dibuat seperti itu. Jadi gue kayak ngerasa di saat gue disakitin, diinjek-injek, gue ngerasa kayaknya gue pantas buat digituin gitu. Nah di saat itu gue udah kayak nggak kuat banget, gue udah stres. Gue tuh cuman kayak sampai gue udah kerja posisinya di F&B,
gue kerja di restoran dan ada kayak barnya gitu dong. Jadi ya otomatis tiap malam lo itu bakalan happy ketemu orang yang datang ke sana cuman happy, but I'm not happy, sama sekali nggak happy di sana. Jadi gue cuman kayak bengong, sampai bos gue tuh ngomong kalau gue tuh ayo dong kerjanya yang benar gitu kan. Kayak gue kan sebagai PR ya, job desk gue itu ya untuk say hello untuk semua orang yang datang ke sana. Tapi gue kayak bener-bener cuman mojok sambil bengong gitu, terus gue nangis gak jelas. Terus kalau gue udah ini gue nangis, gue bilang oh ini gue udah gak benar nih, gue udah gak benar, gue harus ketemu sama psikolog. Akhirnya gue mutusin ketemu sama psikolog, dan gue rasa psikolog gue ini kemarin pun udah terkenal ya guys. Kemarin kan ada kasus sama salah satu selebgram, gue rasa lolos semua bisa tahu siapa. Dari dia gue ketemu, terus dia bilang saat gue ketemu gue ceritain semua masalah gue. Dia bilang gue mengarah ke bipolar, tapi dia tidak bisa menyatakan gue bipolar karena ini baru satu kali pertemuan, karena masih banyak yang harus dia gali nih, maksudnya ini gue kenapa kayak gini gitu. Jadi emang butuh waktu untuk lo mendapatkan hasil kalau lo tuh seorang bipolar gitu. Nggak bisa dalam sekali ketemu oh lo tuh bipolar gitu, enggak. Nah jadi gue pertama ketemu, wah gue ngeluarin nih sampah-sampah di otak gue. Akhirnya gue ngerasa gue lebih baik saat ketemu psikolog itu. Gue jadi lebih ikhlas, gue diajarin dia lebih ikhlas, lebih sabar saat gue ngedapet masalah. Gue masih ingat banget satu kata-kata yang dia omongin ke gue yang masih nempel banget sekarang kalau gue lagi dapet masalah. Jadi setiap manusia mendapatkan jatah sakitnya masing-masing. Kalau enggak dari A ya dari B. Jadi saat lo dapet rasa sakit atau dikecewakan sama seseorang, lo harus sabar. Kalau lo gak sabar, ujiannya tuh gak bakalan kelar-kelar, pasti ada lagi di orang yang lain. Bisa di orang yang lain, bisa dari dia. Jadi kalau lo gak belajar dari suatu masalah lo bakalan dapat masalah yang sama lagi terus-terusan gitu. Dan maafin orang yang nyakitin lo, mungkin hidup dia juga tidak sebahagia kita gitu. Dan tanpa disadari lo juga pernah dipinjam sama Tuhan untuk nyakitin seseorang gitu. Gue dari situ gue mulai belajar, oh iya ya, akhirnya gue mulai sabar. Oke udah, nah udah nih. Dan di pertengahan tahun kemudian itu gue stres itu masih terus. Akhirnya gue ketemu beberapa kali lagi ya, ternyata waktu itu belum juga gue dapat tapi waktu itu gue hanya ngikutin untuk beberapa kali berikutnya kayak terapi ya, dan itu rame-rame sama banyak orang. Udah dari situ gue ngalamin stres lagi setelah punya anak. Stres yang kayak aduh benar-benar stresnya tuh sebenarnya bukan dari anak doang ya, dari lingkungan yang bikin gue makin stres. Kayak masalah-masalah baru orang lahiran tuh kayak ya, susunya dikit gini, padahal gue baru tahu kalau orang yang baru lahiran itu emang kenapa susunya masih sedikit dan cair, karena itulah yang dibutuhkan oleh si bayi, dan lambung bayi itu masih kecil banget. Jadi emang Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Itu sih, dan itu emang bukan gara-gara aja sih, banyak lagi. Akhirnya gue memutuskan untuk ketemu psikiater. Gue beranikan diri untuk ketemu psikiater. Setelah itu ternyata psikiater gue baru bilang kalau gue bipolar disorder tipe 2. Untuk penjelasan kedokterannya sih gue kurang paham ya. Akhirnya gue mulai menggunakan obat-obatan dari dokter yang benar-benar gue kenapa gue dapet obat, karena dulu itu gue sempat ngerasain gejala yang kayak gue ngedenger suara-suara di kepala gue yang nyuruh gue untuk ngelakuin sesuatu hal yang nggak masuk di akal. Karena gue kayak disuruh bunuh diri, disuruh apa, something like that. Mungkin buat orang-orang yang kenal gue bakalan bilang nggak nyangka juga, oh
Zara ternyata sampai kayak gitu ya. Karena orang-orang yang kenal gue pasti tahu banget gue tuh orangnya kayak gimana. Gue tuh orangnya tuh suka banget bercanda, suka banget ketawa ketiwi, dan gue tuh orangnya yang kalau suka banget menghibur orang-orang yang lagi sedih gitu ya. Akhirnya gue mutusin ke psikiater karena gue udah dapet sesuatu gejala yang menurut gue ini aneh, udah gak bener nih, gue harus ke dokter. Akhirnya gue dapet obat, oke, gue ngejalanin, syukurnya membaik lagi. Dan belum lama, ini baru 2 hari kemarin gue ketemu lagi psikiater untuk minta obat lagi, karena gue sempat berhenti untuk minum obat karena gue ngerasa gue udah gak ngalamin gejala-gejala kayak dengar suara-suara di kepala gue. Cuman akhir-akhir kemarin ini gue ngedenger lagi, dan itu rame tapi satu suara. Coba deh lu bisa jelasin gak, dan lu bisa ngerti apa enggak? Gue juga gak tahu karena gue sendiri juga gak ngerti kenapa gue bisa kayak gitu. Gue ketemu kemarin sama psikiater, dan akhirnya dia bilang gue harus tetap rutin setiap bulan untuk cek psikiater, dan harus sampai suara-suara ini tuh ngilang dari kepala gue gitu. Ya, mungkin nggak mudah juga buat gue sharing ini ke orang-orang gitu ya. Bahkan gue beraniin diri share di media sosial gue saat gue lagi ketemu sama psikiater, karena gue juga mau dapet temen yang benar-benar menerima gue apa adanya. Dan gue pengen banget ngedukasi buat setiap orang di luar sana yang masih berpikiran bahwa saat ada orang yang ketemu psikiater, saat seseorang pergi ke rumah sakit jiwa, berarti dia gila. No, gak semuanya itu, gak semuanya seperti itu. Dan buat orang-orang yang sampai saat ini berpikir sholat deh sana, lo kurang dekat tuh sama Tuhan lo tuh lo harus lebih dekat sama Allah, harus banyak sholawat atau something. Please, gue tahu ibadah itu emang bagus, cuman gue pernah itu gak cukup. Gue pernah ngeliat di salah satu acara TV, kalau ada orang gila yang bisa ngaji hafal gitu loh, ngaji hafal satu Al-Quran. That's mean dengan lo deket sama Tuhan aja tuh itu nggak cukup. Sekarang kalau kita udah deket sama Tuhan tapi sekeliling kita ngebuat kita depresi, itu buat apa? Ya nggak sih? Nggak ada gunanya. Jadi please, buat orang-orang di sana yang masih berpikiran enteng tentang kesehatan mental, tolong banget buka mata kalian, dan please, sebelum kalian ngejudge orang, kalian harus tahu dulu ya, karena setiap orang itu pasti punya masalah yang berbeda-beda, dan setiap manusia berbeda-beda kekuatannya. Belum tentu buat lo itu masalah enteng, tapi buat dia belum tentu enteng. Jadi please, hargain setiap orang yang udah berani cerita sama lo kalau dia punya sesuatu kayak gangguan mental atau depresi atau apa. Lo gak boleh ngejudge dia seperti kayak lo kurang ibadah tuh, atau nggak lo ngapain sih ketemu psikiater. Please, no, don't do that. Lo harus support dia, hargain dia karena dia udah berani speak up. Karena kesehatan mental, sekali lagi, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Karena gue ngerasa walaupun di luar sana banyak yang udah speak up tentang kesehatan mental, tapi masih banyak banget yang ngelakuin diskriminasi sama orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Dan buat kalian yang di luar sana yang ngalamin stres, depresi, atau ngerasa diri lo udah gak berharga, please banget, lo bisa bertahan sampai sejauh ini, di titik ini, itu karena lo kuat. Itu karena lo kuat, dan Tuhan tahu kalau lo bisa ngelewatin semua yang Tuhan kasih ke lo, semua rintangan Tuhan kasih lo kuat. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena banyak juga
teman-teman yang lain yang masih berjuang buat kesehatan mentalnya. Jadi lo nggak perlu ngerasa sendiri, nggak perlu ngerasa takut saat lo speak up kalau lo punya sesuatu gangguan mental seperti lo stres, depresi, bipolar, skizofrenia atau apapun. Please, kita tuh manusia, bukan makhluk yang 100% total sempurna. Setiap manusia pernah ngalamin stres, depresi, karena itu manusiawi. Karena hidup pun tanpa stres atau depresi kayaknya itu nggak mungkin ya. Sekalinya orang kaya pun pasti, sekali orang kaya atau orang yang paling tinggi derajatnya pasti pernah ngalamin hal itu. Jadi gak usah sedih dan gak usah takut, dan tetap jaga kesehatan dari fisik dan juga psikis, pokoknya semuanya. Thank you semua yang udah mau nonton video gue. Thank you banget yang udah mau ngeluangin waktu buat nonton video ini. Gue cuma pesen yang tadi gue omongin, please hargain semua orang di sekitar lo sebelum terlambat. Bye, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Thank you buat kalian yang udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya.